Rekan-rekan akademia, video kali ini saya Usep Suhud ingin berdiskusi ya tentang bagaimana membuat case-based learning. Ya, ini terutama buat guru maupun dosen-dosen yang ingin melakukan case-based learning saat ngajar atau sangat memberikan perkuliahan. Nah, case-based learning ini pemahamannya ya, jadi model desain instruksional. Ya, ini is a variant of project, katanya sih ini bagian dari project oriented learning. Tapi menurut saya juga ini bahwa si case-based learning ini kayak tahapan kalau mau bikin project-based learning. Jadi case dulu, kasus-kasus dulu, jadi kayak membahas kasus ya. Nah, ini pemahamannya banyak banget beda. Jadi mudah banget memahami case-based learning gitu kan. Nah, sekarang kita akan melihat modelnya kayak gimana, pergi ke image, tahapan itu kayak gimana sih gitu. Beda ahli, beda instruksi ya. Pertama, kita menetapkan dulu learning outcomes-nya apa. Ya, yang kedua, terus kemudian saya kita buka PPT baru ya, mungkin. Kita bikin PPT baru. Kita pahami dulu model tahapan-tahapannya ya. Model-model itu artinya tahapan-tahapannya. Terus kemudian yang pertama menetapkan dulu learning outcomes. Jadi capaian pembelajaran perkuliahan hari ini tuh apa gitu yang akan diajarkan. Terus kemudian menugaskan mahasiswa membagi tugas ya, mereka perannya itu sebagai apa. Terus memberikan motivasi students tentu saja. Kemudian bikin strategi bagaimana dokumen strategi. Jadi kayak bikin skenario gitu ya. Terus aktivitasnya apa saja, terus kemudian solusinya dari problemnya apa. Di sini nggak dijelaskan kasusnya apa, di mana kasus itu harus apa istilahnya disampaikan kepada si siswa. Nanti tunggu dulu. Ini problem base, kita ngomongin case base ya, sebentar. Case base itu kita lihat case. Nah, ini ada another model. Case is established, jadi kasusnya dulu. Nah, kalau ini berbeda lagi. Kasusnya dulu dibentuk gitu. Nah, kalau di sini kan ini kita bisa mengombinasikan dua model tersebut ya. Yang pertama menentukan learning outcomes, terus kemudian mungkin di sini assign students role. Mungkin maksudnya di sini tuh kasus ini ya. Terus kasus ini bisa per grup beda-beda, bisa juga satu kelas dengan kasus yang sama, lalu diskusi. Nah, di sini kita mulai ini deh. Saya akan membuat kita pergi ke Detik. Saya kasih misalnya virtual tour. Ya, virtual tour museum deh. Atau virtual tour dulu in general ya. Nah, ini misalkan ada contoh ya, ini ada beberapa kasus soal virtual tour. Anda buka di Kompas, di Detik atau di mana, contoh ya. Nah, tapi saya ambil contoh di sini mengenai virtual tour. Anda harus paham dulu virtual tour apa. Terus kemudian berarti topiknya kita tentukan tentang virtual tour. Jadi di sini learning outcome-nya kita
ada learning outcome, ada virtual tour. Virtual tour, kita masuk sini ya. Kasusnya virtual tour. Kita pergi ke sini dulu, mana tadi? Ini sebagai introduction kepada siswa atau kepada mahasiswa. Ya, ini virtual tour bawah laut. Apa istilahnya? Saya pergi ke sini. Saya ambil judul-judulnya aja ya. Ini satu misalkan. Terus yang kedua, ini saya hapus dulu. Yang kedua, namanya juga menyiapkan gitu, menyiapkan materi untuk mengajar. Tahapan-tahapan kita bisa, tahapan mana dulu yang mudah, yang paling mudah bisa kita lakukan. Jadi kita bisa mundur maju ya, tahapan-tahapannya bisa kita mundur maju, mana yang paling bisa kita lakukan. Let's say ini 3 contoh ini misalkan. Jadi tugas pertama yang kita lakukan kepada mahasiswa, kepada siswa kita, peserta didik kita adalah kita nggak bisa saja, ini kasus ya, kasus mahasiswa terus kemudian dikasih instruksi brainstorm, misalkan brainstorming pertama apa, kita kasih brainstorming tuh kita brainstorm pertama, misalkan kita bikin pertanyaan-pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan apakah virtual tour, apakah virtual tour ya, kita bikin daftar pertanyaan dan mahasiswa harus bisa menjawab. Mereka diskusi, virtual tour itu apa sih? Terus instruksi pertama misalkan di sini brainstorm ya. Terus kemudian adakah di antara Anda yang pernah melakukan virtual tour? Lalu ceritakan bagaimana pengalaman Anda saat mengikuti virtual tour. Atau mungkin sebelum ke sana, ini mahasiswa bisa menjawab ya atau tidak kan, pernah atau belum. Jika pernah gitu, virtual tour kemana? Ceritakan bagaimana pengalaman Anda saat mengikuti virtual tour. Ya, ini bisa saja ada 1, 2 atau lebih mahasiswa yang melakukan virtual tour. Ada juga yang belum pernah gitu. Nah, terus di sini kita berikan, bisa aja kita berikan buat yang belum gitu, kita berikan pengalaman. Nah, dengan cara memberikan pengalaman itu mereka bisa atau di sini langsung mulai penugasan ya. Penugasan misalkan cari apa istilahnya, situs-situs
untuk melakukan virtual tour. Terus kemudian coba ya mahasiswa penugasan mahasiswa atau si peserta didik lah ya, peserta didik mencari situs-situs untuk melakukan virtual tour. Terus kemudian mereka peserta didik melakukan virtual tour. Nah, terus di sini penugasan ya. Jadi mereka melakukan ini supaya mereka bisa memiliki pengalaman mengenai peserta mengalami apa itu virtual tour. Nah, di sini kita ada dari brainstorm ya, brainstorming. Nah, di sini dari brainstorming itu bisa saja nggak hanya sekadar diskusi, tapi mahasiswa ditugaskan untuk mengetahui apa itu virtual tour. Nah, di sini baru kemudian learning outcome di sini lihat kita bedakan pada model yang pertama, learning outcome itu udah ditentukan dulu di awal. Ya, tapi pada model yang kedua, learning objective atau learning outcome tuh belakangan gitu, setelah brainstorm. Nah, di sini saya akan mengikuti yang model yang kedua. Kita pindah ke slide berikutnya. Jadi learning outcome-nya apa? Jadi tujuan pembelajaran mahasiswa search ya, dapat menemukan situs mahasiswa dapat menemukan situs-situs situs-situs virtual tour. Terus mahasiswa dapat mengalami itu getting experience gitu, mendapatkan pengalaman. Peserta didik ya, karena bisa saja ini untuk sekolahan. Peserta didik mendapatkan pengalaman melakukan virtual tour. Oke. Nah, terus dari sini nanti dulu kita bisa membuat ini, nanti kalau kurang kita bisa tambahkan. Nah, sekarang kita lompat ke sini. Formulate learning outcomes. Formulate learning outcomes. Kita kembali ke sini. Kita bisa bikin sebentar. Kita kan mau bikin kasusnya ya. Kasusnya tuh kayak gimana? Kita bikin pertanyaan-pertanyaan kayak tadi. Apakah ini brainstorm ya? Jika pernah. Nah, terus kita bikin kasus sebentar. Dissemination of new findings, group share result. Nah, ini sampai sini dari brainstorm itu sebentar. Apakah virtual tour, apa yang pernah melakukan virtual tour, juga pernah penugasan. Nah, dari sini kita bisa kembali ke brainstorm gitu. Jadi kita membuat kelas itu tidak selalu linier gitu loh. Pengajaran ini tidak selalu linier. Brainstorm lagi. Apa motivasi, bisa tanya nih, apa motivasi orang melakukan virtual tour? Brainstorming. Terus kemudian
sesama grup ya, sesama grup itu, atau gini, Anda mau bikin grup-grup kecil di kelas, atau di dalam kampus itu, di dalam kelas itu sendiri, satu kelas gitu. Tapi akan lebih seru jika per grup, per kelompok, apa motivasi, terus apa istilahnya tuh, constraint tuh apa ya, hambatan, ya. Apa constraint, apa hambatan orang untuk melakukan virtual tour. Ya, terus di sini atau Anda tambahkan bagaimana pendapat Anda tentang virtual tour. Jawaban si peserta tadi kan bisa macam-macam. Ini katakanlah brainstorm 1 ya. Saya pindahkan ke cut brainstorm 2. Nah, di sini kita bisa kembangkan nih. Apakah di antara Anda ada yang pernah melakukan, nah ini kita bikin, apakah di antara Anda ada yang pernah melakukan, ini kita sambungkan ke sini. Jika ada yang pernah, apa motivasi Anda? Jadi kita tanyakan, apa sih motivasi kalian melakukan virtual tour gitu. Nah, terus di sini jika ada yang belum, tanyakan mengapa, ya, mengapa belum melakukan. Jawabannya kan bisa macam-macam tuh, ya, bisa melakukan. Nah, terus kemudian ditanya juga di sini pendapat secara umum ya. Bagaimana pendapat Anda? Jadi kita nanya sikap deh tentang virtual tour. Ya. Namanya sikap itu bisa positif, bisa negatif. Kita lihat seperti apa. Nah, pertanyaan yang sama kita bisa tanyakan. Pertanyaan yang sama sebetulnya bisa kita tanyakan. Brainstorm 2. Apakah virtual tour? Jadi mahasiswa itu kalau pertama, jadi dia sekenanya dia, apa yang ada di kepala dia gitu loh. Tapi begitu yang kedua, mahasiswa udah diminta, kita akan minta kegiatan mereka, misalnya peserta didik mencari pengertian atau pengertian tentang virtual tour. Mereka browsing entah pakai laptop, entah pakai komputer mereka, gadget mereka dan seterusnya. Ya. Makanya ini bisa dilakukan secara online maupun kelas daring maupun kelas luring ya. Brainstorm 1 penugasan. Brainstorm 2 begini. Nah, yang berikutnya bukan penugasan berikutnya, mungkin bukan ke penugasan tapi pengembangan dari brainstorm itu sendiri. Jadi lebih ke pembahasan kasus. Nah, pembahasan kasus itu ini saya hapus. Jadi pembahasan kasus. Nah, di sini kan si mahasiswa harus punya pemahaman baru, harus mendapatkan pemahaman baru mengenai apa yang kasus yang didiskusikan. Nah, di sini kita akan bilang misalkan penugasan tapi mungkin lebih ke pemecahan kasus ya. Pemecahan kasus. Ya,
lihat di sini bahwa mahasiswa kan harus menemukan itu ini bagian brainstorm 2 ini bagian dari penemuannya mereka. Ya ini sebetulnya mengarah ke penemuan, tapi jadi kita mengarahkan, kita memotivasi mereka, kita leading mereka untuk melakukan apa yang harus ditemukan. Nah, cara lain adalah kita mereka si peserta didik itu melihat ini tergantung dari ini mata kuliah apa gitu. Mata kuliah apa? Nah, di sini kita misalkan kan ada learning objective ya. Sebentar. Learning objective tadi di mana ya? Oh, jangan-jangan kehapus. Oh, ini tujuan pembelajaran. Misalkan kita tambahkan tujuannya apa? Menemukan kekurangan kelebihan dari kegiatan virtual tour, peserta didik menemukan apa namanya? Elemen dari sebuah virtual tour. Elemen-elemennya ya. Misalkan elemennya misalkan apa? Ada contoh ya, misalkan oh ada destinasinya, oh ternyata ada pembawa acara, oh ternyata ada informasi tentang A, tentang B, tentang C dan seterusnya. Ya di situ elemen-elemen itu atau atribut-atribut ya dari sebuah virtual tour. Jadi kalau misalkan nah terus misalkan gini, kita tambahkan peserta didik dapat ya tadi katanya, mestinya ada katanya peserta didik menemukan, peserta didik dapat gitu. Kemudian khususnya dapat menemukan elemen-elemen dari sebuah, dapat membandingkan gitu elemen-elemen dari misalkan beberapa virtual tour, dapat membandingkan elemen-elemen dari beberapa virtual tour yang mereka ikuti gitu. Jadi kalau kita bisa menemukan, kalau misalnya di kelas itu ada 40 siswa kita bagi 10 misalkan, kita fokuskan satu kelompok memilih satu virtual tour entah di dalam maupun di luar negeri, entah itu museum, entah itu wisata alam, entah itu apapun. Nah, elemennya apa saja nanti kita bisa bikin matriks gitu. Nah, bersama. Jadi nanti di saat diseminasi ini si setiap kelompok presentasi. Oh, misalkan kelompok 1 dia pergi ke Borobudur. Di situ ada elemennya A B C D F G H. Sementara kelompok 2 pergi ke Museum Sejarah di Jakarta. Dia menemukan begini. Nah, itu dikombinasikan itu. Oh, misalkan nanti apa saja elemen-elemen yang tidak bisa saja ya kelompok pertama kurang jeli. Nah, terus dia bisa revisit, dia mengunjungi kembali, terus akhirnya oh iya nggak ada di sini gitu. Nah, kita kumpulkan, habis dikumpulkan itu ini ya di grup share result ini nih akhirnya mereka saling memberikan pengalaman, menemukan findings apa saja yang mereka temukan di situs-situs tertentu itu. Lalu kemudian oh ini clinical practice ini model ini lebih kepada apa istilahnya ini untuk apa tergantung mata kuliahnya ini apa ya bidangnya ya 7 ini. Nah, dari grup share ini maksudnya di sini
kita akhirnya mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan baru, pengetahuan bersama yang dibentuk oleh kerja bersama itu tadi. Jadi ada semacam collective knowledge yang dibangun oleh setiap kelompok, di mana di kelompok itu tentu saja ada anggota-anggota peserta didiknya. Jadi itulah yang disebut dengan case-based learning. Bagaimana sebuah kasus si mahasiswa, case-based kan learning student centered ya. Jadi pembelajaran yang berfokus pada siswanya aktif di sini. Si dosen, si guru hanya mengarahkan, hanya membuka simpul-simpul, hanya membuka leading. Si guru ini hanya aktif mengawasi apa yang harus dilakukan, apa yang sedang dilakukan oleh si peserta didiknya. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu Anda memahami itu case-based learning ya. Nanti saya akan coba share dengan kasus-kasus yang lainnya. Saya juga akan share dengan video-video yang lainnya. Yang pasti adalah Anda nggak usah takut dengan menyalahi langkah-langkah ini gitu. Karena kalau kita buka beberapa model yang lain pun sama case-based itu, kita bukanya di Google deh. Kalau Google kayaknya lebih komplit. Ya, lebih komplit. Anda lihat di sini tadi sekali lagi yang saya sampaikan bahwa case base ini bisa linear kayak gini, bisa juga kita mundur maju gitu loh. Tapi tentu saja si dosen harus melakukan dulu supaya kelasnya itu smooth. Kayak tadi yang saya lakukan kan, saya mempersiapkan kelas itu seperti ini, terus kemudian oh ini ada learning objektifnya harus harus diperbaiki deh gitu. Seperti itu ya. Nah ini akhirnya si mahasiswa itu tugasnya nanti tujuannya bisa mendapatkan ini. Berarti penugasannya harus apa istilahnya? Nah, peserta melakukan virtual tour. Jadi mereka itu kayak investigator, kayak peneliti. Melakukan virtual tour, terus apalagi ya mereka disesuaikan aja dengan tahapan-tahapan ini apa yang harus mereka lakukan. Oke? Nah, sampai ketemu lagi pada video saya yang lain.